Matius 12 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang perkataan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Ucapan kita itu sangat penting, beresiko tinggi kalau kita tidak hati-hati. Sebenarnya jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun perkataan yang sembrono, perkataan yang melukai, perkataan yang menyakiti, mungkin masuk kategori fitnah, itu memiliki dampak. Karena ada undang-undang yang mengaturnya. Ya. Kalau perkataan itu bisa merugikan orang lain, itu ada undang-undang yang mengatur. Ada hukum yang dilanggar ketika kita berbicara sesuka hati yang merugikan orang lain. Apalagi di hadapan Tuhan. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal ayat 21, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah dengan lidah. Jangan sembarangan, jangan asal kita mengeluarkan perkataan, karena ternyata itu di hadapan Tuhan itu diperhitungkan. Apa yang kita ucapkan itu diperhitungkan. Ini firman yang sungguh sangat serius. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Ya. Dan memang kita tahu lidah itu berbahaya. Lidah itu sekalipun salah satu dari anggota tubuh kita yang kecil, ya, tetapi bisa memegahkan perkara-perkara besar, bisa membuat sesuatu menjadi kacau oleh lidah ini. Bisa memprovokasi, bisa mempengaruhi orang-orang lain, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan, yang menghancurkan. Tetapi lidah juga bisa mendamaikan, bisa menenangkan, yang mencegah suatu kehancuran, mencegah suatu sesuatu yang merugikan, ya. Yang tadinya mungkin dia melakukan sesuatu, katakanlah penyerangan gitu, tapi karena kita damaikan, kita tenangkan hatinya, kita beri pengertian lewat perkataan kita, ya, dia mungkin jadi reda, emosinya jadi reda, dia jadi tersadar, akhirnya terhindar dari sesuatu hal yang sebenarnya itu bisa merugikan, baik merugikan orang lain maupun merugikan dirinya sendiri. Jadi perkataan itu sangat penting, saudaraku.
perkataan itu harus hati-hati kita lepaskan. Harus hati-hati. Biarlah perkataan kita itu membangun. Biarlah perkataan kita itu menghidupkan, memberi semangat. Ya, perkataan kita itu membangun kehidupan, begitu ya. Jangan menghancurkan, jangan menjatuhkan. Jadi kalau kata-kata kita itu semata-mata berdampak buruk, itu akan merugikan kita. Kata-kata kita itu tidak dijaga, tidak dikendalikan. Dia keluar kapan dia mau, tanpa ada rem, tanpa ada sensor dari kita. Dan ini memang perlu kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Karena firman Tuhan berkata, perkataan itu meluap dari hati. Kalau kita memiliki kebencian di dalam hati kita, itu pasti yang keluar itu amarah, sumpah serapah. Kalau di dalam hati kita itu ada iri, pasti itu perkataannya negatif, merendahkan orang. Kalau dalam hati kita itu ada kesombongan, itu perkataannya itu menyakiti, merendahkan orang. Ya, jadi memang perkataan itu meluap dari hati. Itu sebabnya kita penting menjaga hati kita. Hati yang terbebas dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu benci, amarah, dendam, iri, kepahitan. Itu harus kita bereskan. Dengan cara apa ya? Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong bersihkan hatiku. Kalau ada orang yang bersalah, aku maafkan dia. Kalau ada sesuatu yang menjengkelkan aku, ya aku menerima kekurangannya. Artinya ya sudah, menerima artinya bukan berarti kompromi atau kita menahan diri sambil kesakitan gitu, tidak ya. Artinya kita menerima, oh ya, tak ada manusia yang sempurna, dan kita juga berdoa untuk dia. Kita juga berusaha harus menjaga diri kita juga. Kalau dia seseorang yang menjengkelkan, ya kita menghindar darinya, gitu ya, menghindar darinya. Yang penting kita jaga perkataan kita, jaga perkataan kita. Apakah kita di posisi benar? Kita harus tetap menjaga perkataan kita tidak melukai orang lain. Jadi, saudaraku, lidah kita ini sangat berbahaya. Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bisa memberkati, bisa mengutuki. Bisa memuji Tuhan, bisa juga mengutuki orang-orang yang diciptakan dan dikasihi oleh Tuhan. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Berhati-hatilah dengan lidah. Biarlah lidah kita ini senantiasa memberikan dampak yang baik, menghidupkan, menyegarkan, gitu, memberi motivasi, memberi jalan keluar, memberi semangat, memberi motivasi yang baik. Bukan justru menjatuhkan, merendahkan, mendakwa, menghakimi, memojokkan, apalagi membuli, apalagi memfitnah. Karena itu semua akan kembali kepada kita. Kalau yang kita ucapkan benar, maka itu berguna bagi kita, baik bagi kita. Tetapi ketika yang keluar itu jahat, menurut pandangan Allah, menurut firman itu tidak benar, maka itu akan menghancurkan kita. Itu akan menghancurkan kita. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.